Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya berikan tema makanan rohani. Membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Kisah ini saudara-saudara menceritakan ketika Tuhan Yesus berpuasa dan ada 3 pencobaan yang iblis berikan. 3 pencobaan ini sebetulnya gambaran keinginan manusia atau celah di mana manusia bisa dijatuhkan pencobaan oleh si jahat. Yang pertama saudara-saudara, iblis mencobai Yesus dengan perihal lapar. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat bumbungan yang tinggi dan menawarkan jabatan tahta. Yang ketiga, saudara-saudara, iblis menawarkan Yesus harta, kekayaan. Barang siapa mau menyembah kepada Satan, maka seluruh kekayaan diberikan kepadanya. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, dan kita tahu bersama-sama Yesus menang dari pencobaan itu. Saya percaya kalau Yesus sudah menangkan pencobaan itu, Yesus memberikan teladan bagi setiap kita bahwa kita pun di dalam anugerahnya bisa menang dari pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Manusia jasmani kita perlu diberi makan. Manusia jasmani kita perlu nafkah, maka bekerja. Manusia jasmani kita perlu tempat tinggal, perlu tabungan, perlu untuk jabatan yang bagus supaya kehidupan jasmani kita yang 70 tahun ini memiliki kehidupan yang baik, saudara-saudara. Namun ingat, kehidupan jasmani kita, usia kita 70-80 tahun rata-rata. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia rohani kita juga perlu diberi makan. Maka saudara-saudara, saya simpulkan ada 3 makanan rohani yang membuat kita sebagai manusia rohani itu bisa bertumbuh dengan baik. Dalamnya ada nutrisi, ada protein. Kalau saudara-saudara bisa memberi makanan yang baik buat tubuh jasmanimu, tubuhmu akan sehat. Karena tubuh jasmani kita di dunia ini perlu diberi makan. Kalau tidak diberi makan, maka tubuh jasmani akan sakit. Tubuh jasmani perlu tempat tinggal, maka kita perlu rumah. Kalau tidak, di mana kita berteduh, dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, demikian pun tubuh atau manusia rohani kita. Karena saudara dan saya adalah manusia rohani. Manusia rohani ini, saudara-saudara, itu kekal. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan daging perlu diberi makan. Kalau tidak diberi makan, dia bisa sakit, dan makanannya nasi dan seterusnya, saudara-saudara. Tapi keinginan daging itu banyak. Nah, maka saudara-saudara, kita harus juga memperhatikan bahwa kita perlu memberikan makanan rohani. Nah, secara sederhana ada 3 makanan rohani. Yang pertama, saudaraku, Injil Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar Yesus berdoa kepada Bapa. Ini hal yang penting, yaitu doa atau persekutuan kita dengan Tuhan ini adalah penting. No pray, no breakfast. Saudara, kita mulai melatih diri kita hari-hari ini. Sebelum kita breakfast di pagi hari, sebaiknya kita berdoa. Karena rohani kita perlu diberi makan. Dan persekutuan dengan Tuhan, baik penyembahan, baik doa, itu adalah makanan rohani yang pertama. Nah, saudara, yang kedua, apa makanan rohani kita? Yang kedua, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan kita perlu membaca, kita perlu mendengar. Apalagi setiap hari saya memberikan renungan harian, saudara-saudara. Saudara dengan setia dengarkan. Saya dengar baik kesaksian-kesaksian masuk. Ada seorang ibu yang gangguan geger otak di kepalanya. Setiap hari sudah sekitar 3-4 bulan rutin mendengarkan renungan hari yang saya bagikan. Sekarang yang awalnya dia ketika merespon, membalas ucapan terima kasih,
itu tulisan di WhatsApp-nya amburadul saudara-saudara. Tapi day by day sekarang ini sudah semakin rapi. Artinya dengan mendengar firman Tuhan, dia semakin dipulihkan. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Maka saudara-saudara, orang-orang percaya, latihlah dirimu setiap hari membaca firman Tuhan. Dari sedikit, lama-lama satu pasal, lama-lama akan bertambah, lama-lama menjadi candu dan menjadi kesukaan kita, sehingga kita tahu bahwa hidup kita membutuhkan makanan rohani yang kedua, firman Tuhan. Kalau yang membuat iman kita bertumbuh firman Tuhan, maka sebaliknya yang membuat iman kita kerdil ketika kita dengar gosip, dengar fitnah, cemoohan, atau kata-kata sia-sia, itu membuat iman menjadi kerdil. Saudara-saudara, apabila engkau nggak memperhatikan makanan jasmanimu, maka tubuh jasmanimu bisa sakit. Apabila saudara nggak memberikan nutrisi yang baik untuk makanan rohanimu, maka rohani kita tidak mengalami pertumbuhan. Yesus memberi kita pertumbuhan, Yesus memberi kita kelahiran kembali melalui rohnya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Daging pasti dikasih makan setiap hari. Makanannya nasi. Apa saudara-saudara tahu ya, keinginan-keinginan daging, sekalipun dalamnya kadang-kadang kita masih mau yang macam-macam ya. Tapi ketika saudara memberikan makanan rohanimu dan rohanimu tumbuh, maka pelan-pelan keinginan daging itu akan ditaklukkan atau dapat dikontrol, karena rohani saudara-saudara semakin bertumbuh dan semakin kuat. Baik, yang ketiga saudara-saudara, apakah makanan rohani yang ketiga? Kalau yang pertama, persekutuan dengan Tuhan lewat doa. Yang kedua, bacalah firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan kepadamu setiap hari. Dan yang ketiga saudara-saudara sekalian, makanan rohani kita yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bisa melalui gereja, bisa juga sebagai worship leader, bisa sebagai pendoa, bisa duduk di bawah kaki Tuhan, senangkan Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau, mengerti perasaannya, menyembah di dalam roh. Namun juga kita bisa melayani sesama, melayani panti asuhan, rumah-rumah jompo, berkunjung di penjara, kunjungi rumah sakit, orang-orang tidak mampu, atau sesama kita. Orang yang rohaninya bertumbuh itu ada pelita dalam dirinya, ada minyak. Dan orang yang ada minyak, tidak kekurangan minyak, dia akan terus melayani Tuhan. Saudara ingat ya, di dalam Matius berkata, ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Apa yang membuat mereka bijaksana dan bodoh? Yang membedakan hanya satu, yang bijaksana menyediakan minyak di dalam dirinya. Minyak bicara soal urapan, dan urapan itu akan terus mengalir dan ditambahkan bagi orang-orang melayani. Seseorang yang diurapi oleh Tuhan atau rohaninya sehat, tidak bisa tidak, dia pasti melayani Tuhan. Kiranya renungan hari ini membuat semua kita diberkati, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Ingat saudara-saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Tubuh perlu diberi makan, karena tubuh kita masih tinggal dalam tubuh ini. Tapi tubuh ini hanya sementara. Rohani kita perlu diberi makan, karena kita sudah lahir dari roh, dan roh ini adalah kekal. Saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide, Yeshua HaMashiach bless you. Amen.